Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Ayo, siapa di antara kalian yang baru saja gajian tapi duitnya cuma permisi doang? Untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang salah satu ilmuwan hebat yang tanpa disengaja telah menciptakan makhluk paling kuat. Dan yang lebih mengherankannya lagi, makhluk yang ia ciptakan bisa menjadi kunci kebangkitan para iblis jahat. Sampai pada akhirnya si makhluk menjadi buruan pasukan para iblis. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So langsung aja kita nonton videonya, let's go. Di awal cerita diperlihatkan seorang ilmuwan gila bernama Victor Frankenstein sedang membawa mayat seseorang untuk dijadikan bahan eksperimennya. Kemudian Victor mencoba memperbaiki tubuh dan menghidupkan si mayat. Akan tetapi karena takut, Victor pun mencoba menghancurkan makhluk ciptaannya itu. Namun makhluk ciptaannya itu masih bisa selamat dari maut. Kemudian ia balas dendam kepada Victor dengan membunuh istri yang paling Victor cintai. Mengetahui itu, dengan marah Victor mencari makhluk ciptaannya. Akan tetapi karena cuaca dingin, Victor tidak bisa bertahan dan tewas membeku. Kemudian makhluk ciptaan Victor yang diberi nama Frank langsung membawa dan menguburkan mayat Victor di pemakaman keluarganya. Setelah Frank berhasil mengubur jasad Victor, tiba-tiba datanglah beberapa iblis jahat yang ingin menangkap Frank. Lalu tanpa permisi, si iblis pun langsung menghajar Frank. Namun Frank yang belum berpengalaman dalam pertarungan jarak dekat tidak bisa apa-apa untuk melawan para iblis. Ketika Frank berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba datanglah makhluk dari bangsa gargoyle dan menyelamatkan Frank. Singkat cerita, setelah berada di markas bangsa gargoyle, Frank bertemu dengan sang ratu yang bernama Leonor. Kemudian sang ratu bertanya kepada Frank apa yang diinginkan dari iblis yang telah menyerang dirinya. Tetapi Frank yang masih newbie tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh sang ratu. Mengetahui Frank bukan orang jahat, Leonor pun membebaskannya dan menjelaskan siapa iblis yang menyerang Frank. Si ratu mengatakan bahwa iblis yang menyerang Frank adalah anak buah Naberius yang mereka sebut dengan Pangeran Kegelapan. Kemudian si ratu juga memberitahukan bahwa bangsa gargoyle sudah lama berperang melawan Naberius untuk melindungi manusia. Lalu sang ratu mengajak Frank bergabung bersamanya untuk ikut berperang melawan Naberius. Dan ia juga berjanji akan mencari tahu kenapa Naberius menginginkan Frank. Lalu Frank pun diberitahukan bagaimana cara melawan iblis, dan untuk bisa bertahan Frank pun diberikan senjata oleh sang ratu. Kemudian seorang pria bernama Ophir memberitahukan kepada Frank bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia dan ia harus memanfaatkan kelebihan itu. Kemudian Frank memutuskan hidup menyendiri jauh dari siapapun. Akan tetapi ketika Frank berpikir ia akan hidup bebas, ternyata anak buah Naberius masih saja mencari dan memburu Frank. Lalu dengan segala kekuatan yang ia miliki, akhirnya Frank berhasil menghabisi anak buah Naberius. Singkat cerita, setelah bersembunyi cukup lama, akhirnya Frank memutuskan untuk membasmi para makhluk yang memburunya. Frank harus menemukan para iblis sebelum ia ditemukan.
Ketika Frank berhasil menemukannya tanpa rasa ragu, ia pun langsung menghabisinya. Namun masih ada anak buah Narberius yang melarikan diri. Dengan cepat Frank pun mengejarnya, namun usahanya sia-sia. Ketika Frank sedang mencari anak buah Narberius, tiba-tiba datang bangsa gargoyle dan langsung menangkap Frank. Di tempat lain terlihat seorang ilmuwan wanita bernama Dr. White sedang mendemokan hasil eksperimennya kepada seorang pria bernama Wes. Dr. White mencoba menghidupkan makhluk yang sudah mati dengan menggunakan hewan. Kemudian uji coba pun dimulai. Dr. White mencoba mengalirkan listrik dengan jumlah yang banyak ke tubuh si hewan. Setelah beberapa lama, eksperimen itu tidak menunjukkan hasil. Dan ketika merasa gagal, tiba-tiba hewan yang mati itu secara perlahan mulai hidup. Melihat hasilnya, Wes merasa senang. Kemudian Wes menginginkan White mencobanya dengan menggunakan tubuh manusia. Namun White menolak karena tubuh manusia itu sangat sulit. Lalu Wes memberitahukan tentang cerita Victor Frankenstein kepada White. Akan tetapi menurut White, cerita itu hanya mitos bagi mereka. Lalu White mengatakan jika memang Victor ada, ia pasti menyimpan buku hasil percobaannya. Dan jika mereka bisa menemukan buku itu, maka White bisa melakukan seperti yang Victor Frankenstein lakukan. Setelah itu Wes mendapatkan kabar dari anak buahnya. Dan ternyata Wes merupakan Pangeran Narberius yang selama ini mencari Frank. Anak buahnya mengatakan bahwa yang selama ini ia cari telah memburu mereka dan telah membunuh banyak anak buahnya. Kemudian si pangeran berencana untuk menangkap Frank. Lalu ia menyuruh sang komandan yang bernama Zuril untuk menyerang markas gargoyle. Karena ia tahu bangsa gargoyle pasti melindunginya. Di istana, Leonor ternyata marah kepada Frank karena ia tidak menyukai apa yang telah dilakukan oleh Frank. Dan karena ulah Frank, satu orang manusia telah menjadi korban. Lalu Leonor memutuskan untuk menahan Frank agar ia tidak berkeliaran sampai keadaan aman. Dan tidak lama kemudian anak buah Narberius pun langsung menyerang istana gargoyle dengan membawa jumlah pasukan yang sangat banyak. Melihat para iblis menyerang sang kapten terkuat yang bernama Gideon, langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan mempertahankan istana. Walaupun kalah jumlah, bangsa gargoyle mengerahkan semua pasukannya untuk bisa menahan para iblis. Namun karena terlalu banyak, para iblis masih bisa masuk ke istana. Akan tetapi Gideon dan pasukannya terus berusaha melawan para iblis. Kemudian Frank yang sedang ditahan meminta Ophir untuk melepaskannya agar ia bisa ikut bertarung. Dengan segala kekuatannya mereka terus melawan para iblis. Namun pasukan iblis tanpa henti terus menyerang mereka. Hingga satu persatu korban pun berjatuhan. Setelah itu ketika bangsa gargoyle sedang kewalahan, tiba-tiba pasukan iblis pergi meninggalkan istana. Melihat itu, Gideon dan yang lainnya langsung mengejar para iblis agar mereka tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi Frank yang masih di istana mengetahui alasan para iblis melarikan diri. Ternyata yang mereka lakukan untuk memancing Gideon dan pasukannya meninggalkan istana. Ketika mereka lengah, maka Zuril akan menangkap sang ratu. Lalu dengan menyiksa si iblis, Frank memaksanya untuk mengatakan lokasi di mana Zuril membawa sang ratu. Mengetahui sang ratu telah disandra, Gideon langsung mengambil buku catatan ilmiah yang ditulis oleh Victor Frankenstein.
Setelah itu, Gideon pergi menemui Zuril. Setelah bertemu, Gideon menawarkan pertukaran dengan Zuril, menggunakan buku catatan ilmiah Victor untuk menyelamatkan sang ratu. Gideon, no. Setelah melakukan pertukaran, Gideon pun pergi, dan kemudian Frank yang sudah mengetahuinya langsung mengejar Zuril yang membawa buku itu. Akan tetapi, Frank harus menghadapi anak buah Zuril terlebih dahulu. Lalu satu persatu anak buah Zuril berhasil ia kalahkan. Kemudian Zuril yang sudah mendapatkan buku catatan ilmiah langsung menyerahkannya kepada si pangeran. Setelah itu, pangeran memberikan buku itu kepada Dr. White untuk segera mempelajari dan membuktikan hasilnya. Kemudian Frank yang telah mengikuti Zuril berhasil masuk ke markas Naberius. Kemudian Frank melihat banyak sekali mayat yang sudah disiapkan untuk dibangkitkan dan dijadikan pasukan iblis. Ia kemudian masuk ke dalam markas dan ternyata Frank menuju ke tempat laboratorium milik Naberius. Sampai pada akhirnya Frank bertemu dengan Dr. White yang sedang asik mempelajari buku catatan ilmiah. Dan tidak lama kemudian Naberius berserta pasukannya yang sudah mengetahui Frank masuk berhasil mengepungnya. Lalu dengan manisnya si pangeran merasa kagum karena ia telah melihat secara langsung hasil ciptaan Victor Frankenstein. Dan dengan baik hati si pangeran mengajak Frank untuk bergabung bersamanya. Akan tetapi, Frank yang sudah mengetahui rencana jahat si pangeran tidak mempedulikan ajakan itu. Dan dengan cepat, Frank pergi dari tempat itu. Setelah Frank pergi membawa buku catatan, Zuril mengatakan kepada si pangeran bahwa Frank akan kembali untuk memahami buku itu. Dan orang yang bisa memahami buku itu hanya Dr. White. Ketika White berjalan sendirian, ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Lalu dengan cepat, White mencoba menjauh dan langsung bersembunyi. Tiba-tiba Frank muncul dan langsung membawa pergi Dr. White. Ketika Frank sudah bersama Dr. White, ia memberitahukan tentang suatu pertempuran yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan ia juga mengatakan bahwa White bekerja untuk orang yang sangat jahat, yaitu seorang pangeran iblis bernama Naberius. Lalu Frank juga memberitahukan Naberius telah menyimpan banyak mayat yang berada di bawah tanah. Namun White masih belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Frank. Ketika Frank ingin menjelaskannya, tiba-tiba Zuril muncul dan langsung menunjukkan wujud aslinya. Hingga pada akhirnya terjadilah duel antara iblis dan monster terkuat. Karena Zuril komandan terkuat dari pasukan iblis, tentu saja tidak mudah untuk mengalahkannya. Dengan keahlian bertarungnya, Zuril malah menghajar Frank habis-habisan. Namun dengan kekuatannya, Frank masih bisa bertahan dari serangan itu. Hingga pada akhirnya Frank pun berhasil Zuril lumpuhkan. Sebelum membunuh Frank, Zuril memberitahukan bahwa ada banyak roh jahat yang menunggu kesempatan merasuki tubuh manusia. Dengan bantuan buku catatan ilmiah Victor Frankenstein, Naberius akan membangkitkan roh-roh jahat dengan mayat-mayat yang mereka simpan untuk dijadikan wadah. Lalu ketika Zuril ingin membunuh Frank, White pun muncul dan memohon kepada Zuril untuk membawanya hidup-hidup dengan alasan Frank dibutuhkan untuk penelitiannya. Karena White bersikeras, akhirnya Zuril tidak membunuhnya. Ketika Zuril lengah, dengan cepat Frank menyerang dan kemudian Zuril pun lenyap. Kemudian White membawa Frank ke tempat aman untuk mengobati lukanya. Setelah berhasil membunuh Zuril, mereka harus pergi ke istana bertemu dengan Leonor.
Setelah mengobati luka Frank, Wade langsung menghubungi temannya dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Lalu Wade meminta temannya untuk menemuinya di satu tempat, dan di sana dia akan menjelaskan semuanya. Lalu Wade menyuruh Frank untuk bertemu dengan Leonor dan memberitahukan apa yang telah Naberius rencanakan. Namun Frank bersikeras untuk melindungi Wade sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi Wade menolak karena mereka tidak punya banyak waktu. Di istana, Leonor pun marah dengan Gideon karena ia menyerahkan buku catatan milik Victor untuk menyelamatkan dirinya. Namun Gideon tidak punya pilihan lain, dan hanya itu cara satu-satunya untuk bisa menyelamatkan sang ratu. Lalu Leonor memerintahkan Gideon dan anak buahnya untuk mencari Frank. Akan tetapi Gideon menolaknya karena ia tidak ingin mengorbankan anak buahnya untuk mendapatkan Frank. Di tempat lain, ketika Wade sudah bertemu dengan temannya, ternyata anak buah Naberius muncul dan langsung menangkapnya. Karena Naberius masih membutuhkan Wade untuk menjalankan rencananya. Kemudian Frank yang sudah berada di istana langsung memberitahukan kepada Leonor apa yang Naberius rencanakan. Naberius menggunakan buku itu untuk menghidupkan mayat-mayat sebagai wadah dari roh-roh jahat. Lalu Leonor menyuruh Frank untuk menghancurkan buku itu. Akan tetapi itu percuma, karena ada seorang ilmuwan yang bisa mewujudkan rencana Naberius. Setelah menjelaskan semuanya kepada Leonor, Frank pun pergi. Namun setelah mendengar itu, Leonor memerintahkan Gideon untuk mengambil buku catatan dan kemudian membunuh Frank. Di tempat lain, ketika Frank sedang mengambil buku yang ia simpan, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Gideon pun datang dan langsung menyerangnya. Namun di saat Gideon hendak membunuh Frank, naas bagi Gideon, ternyata senjata yang ia gunakan malah berbalik mengenai dirinya. Di tempat lain, Wade yang tertangkap langsung dibawa ke lab. Karena sudah mengetahui rencana jahat Naberius, Wade pun menolak untuk melakukan perintahnya. Mendengar perkataan Wade, si pangeran yang marah langsung membunuh temannya. Lalu si pangeran menginginkan Wade untuk menghidupkan temannya. Setelah mempelajari buku catatan Victor Frankenstein, akhirnya percobaan itu pun dimulai. Dan ternyata Wade berhasil mengalirkan listrik ke seluruh mayat-mayat yang telah disiapkan. Di tempat lain, Frank yang menyadari bahwa ia tidak bisa melawan para iblis sendirian. Lalu ia pun memancing bangsa gargoyle untuk mengikutinya sampai ke markas Naberius. Namun Leonor dan pasukannya belum menyadari tujuan Frank memancing mereka. Ketika Frank sudah berada di markas Naberius, Leonor pun baru menyadari bahwa Frank telah membawa mereka ke markas Naberius. Lalu Leonor memerintahkan pasukannya untuk membantu Frank dan kemudian perang pun dimulai. Lalu bangsa gargoyle berhasil menghabisi para iblis satu persatu. Melihat itu, Frank pun pergi untuk mencari Naberius. Kemudian dengan berani Frank pun mengajak Naberius berduel satu lawan satu. Namun Naberius yang merupakan raja terakhir tidak mudah untuk dikalahkan. Lalu Naberius pun memulai ritual pemanggilan roh, dan ternyata Frank juga akan dijadikan wadah untuk para roh jahat. Di tempat lain, Leonor dan anak buahnya berhasil menemukan tempat penyimpanan mayat yang Naberius siapkan. Dan ia juga melihat para roh-roh jahat mulai merasuki tubuh mayat-mayat itu.
Kemudian Leonor memerintahkan anak buahnya untuk segera menghancurkan tempat itu. Lalu roh-roh jahat yang sudah keluar mulai memasuki tubuh Frank. Dan ternyata Frank tidak bisa dirasuki. Mengetahui itu, Naberius pun merasa heran. Kemudian ketika Naberius lengah, dengan sekali serangan Frank berhasil melukai si pangeran. Hingga pada akhirnya si pangeran pun lenyap dari muka bumi dan kembali ke alamnya. Lalu ketika si pangeran mati, terjadilah ledakan hingga membuat tempat itu hancur. Akan tetapi Frank, Wade, dan Leonor berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Dan akhirnya bangsa Gargoyle berhasil mengarahkan para iblis dengan bantuan dari Frank dan Wade. Lalu Leonor pun berterima kasih kepada Frank karena telah menemukan tujuan hidupnya. Dan setelah itu film pun Frankenstein.